Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama berkumpul bersama melalui Zoom ini, berdoa dan mendengarkan firman. Nah, firman Tuhan yang ingin saya mau bagikan pagi hari ini, judulnya adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya. Mengapa saya mau bagikan ini? Karena menjelaskan atau memberitakan kabar keselamatan ternyata adalah karena ini nih ya, tidak memahami keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan berita yang harus disampaikan juga adalah ini. Jadi penting sekali kita memahami ini, betul ya. Nah, saudaraku, banyak orang tidak tergerak untuk memberitakan Injil karena ya mengira semua agama sama mengajarkan yang baik. Jadi banyak orang tua tidak concern atau orang anak-anak terhadap orang tuanya tidak concern. Agama boleh berbeda, pokoknya samalah katanya. Dan ini yang paling banyak disampaikan ya. Kita harus saling menghargai. Tentu kita harus menghargai, tetapi agama tidak sama. Kita harus terdorong terus mengasihi karena agama pada dasarnya betul mengajarkan yang baik tetapi tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, semua orang mengatakan bahwa tujuannya sama ke surga, hanya jalannya yang beda. Ya, ada yang mengatakan seperti peribahasa ya, ada banyak jalan ke Roma. Jadi ini melalui agama ini, melalui agama ini. Nah, tentu itu juga tidak benar, ya. Jadi hanya ada satu jalan ke surga. Nah, keselamatan bisa didapat melalui kebaikan, amal, atau usaha lainnya. Sehingga ya banyak orang berlomba untuk berbuat baik, amal, atau usaha-usaha lainnya supaya mendapatkan keselamatan. Bahkan ya banyak orang mengira termasuk orang Kristen ya yang penting hidup ini di dunia ini adalah kebahagiaan di dunia ini. Urusan sorga itu nanti. Nah, tentu semuanya ini tidak benar ya, tidak benar. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kehidupan di dunia ini cuman di dunia ini saja, ya sebenarnya kita berkeyakinan itu adalah soal kehidupan nanti. Ya, makanya banyak orang mengira, wah kalau saya Kristen, maka Tuhan menjawab doa saya. Kalau saya jadi orang Kristen, saya akan bahagia di bumi ini. Kalau saya orang Kristen, saya akan mendapatkan berkat. Bukan hanya itu, sekedar itu bukan. Tetapi yang terutama berkeyakinan kita menjadi pengikut Kristus adalah kita selamat mengenai kehidupan yang akan datang. Dan itulah harta yang terbesar dalam hidup ini. Ya. Nah, apa kata firman Tuhan begini nih, supaya kita memahami mengenai keyakinan ini ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas sekali melalui ini, kisah para Rasul 4 ayat 12 ini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ya, selain di dalam dia, di dalam Yesus. Sebab tidak ada di bawah kolong langit ini ya ada nama lain yang diberikan kepada manusia, perhatikan ini, diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus. Roma 10 ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia
dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, hanya dengan percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, ya, itu yang membuat kita diselamatkan. Ini luar biasa. Nah, jadi ada 2 poin, saudaraku ya. Jadi yang pertama, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada nama lain. Kalau setiap kita sudah menerima ini, percaya ini, maka kita akan mengerti berbelas kasihan pada banyak orang yang belum percaya pada Yesus. Karena akan banyak mungkin usaha yang dia lakukan untuk keselamatan, tetapi itu sia-sia. Sehingga kita akan rindu untuk memberitahu kepada dia, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Mengapa? Buktinya apa? Karena banyak orang mengatakan, ya, berjanji semua pemuka agama lain itu tentu memberitakan surga. Tetapi terbukti, ya, belum ada yang jelas-jelas sesuai perkataan mereka bahwa, ya, bahkan pemuka agamanya, pembawa agamanya sekalipun belum bisa membuktikan bahwa ia sudah selamat. Jadi tidak ada yang memberitakan surga atau keselamatan itu yang sudah terbukti kecuali Yesus. Semua pembawa agama, ya, sudah berpulang, meninggal, dan tidak ada bukti bahwa dia sekarang berada di surga. Tidak ada. Tetapi Yesus, dia datang dari surga dan terangkat ke surga. Bahkan dia katakan, dia menyediakan tempat bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Jadi ini yang penting sekali, ya, kita mengerti dan kita sampaikan kepada orang-orang supaya dia menerima keselamatan. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan kematian Kristus, maka kita bisa selamat. Dosa-dosa kita itu dibayar, ditebus oleh Yesus. Ya. Ini yang juga harus dipahami, dimengerti, dipercaya, dan itu yang mendorong kita juga menjelaskan ini kepada orang lain. Banyak orang berusaha sekuat tenaganya oleh amalnya, kesalehannya, bahkan usaha-usaha yang lain supaya dia boleh selamat. Tetapi Alkitab katakan hanya karena anugerah, karena melalui kematian Kristus. 1 Petrus 3 ayat 18 katakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, ini yang kedua yang perlu betul-betul kita tinggal di sini nih. Kalau kita mengerti ini, maka kita juga akan terdorong untuk memberitakan Injil kasih karunia. Bukan karena hebatnya. Oleh karenanya, pendosa bagaimanapun oleh anugerah Tuhan dapat diselamatkan. Bukankah itu berita yang sangat penting untuk kita kasih tahu pada orang banyak? Dosanya sudah diampuni melalui kematian Kristus. Demikian juga kita. Kalau kita menyadari itu, wow, kita pasti akan selalu mengabarkan bahwa Yesus sudah mati untuk saya orang berdosa. Oleh anugerahnya yang besar. Bukan karena perbuatan saya, bukan karena kebaikan saya,
tetapi oleh anugerah Tuhan semata. Ya. Dulu saya pernah mendapatkan hadiah, ya, mobil. Rasanya mulut ini tidak berhenti memberitahu orang saya dapat hadiah mobil. Kenapa? Karena ya cuma-cuma, cuma-cuma. Demikianlah, bahkan lebih besar daripada itu yang kita dapat dari Tuhan. Bukankah seharusnya mulut kita penuh dengan ucapan syukur? Hidup kekristenan kita sebenarnya adalah yang terpenting itu. Bukan soal apakah doa saya sudah terjawab, apakah saya dapat berkat, apakah saya dapat ketenangan, tidak. Tetapi yang terutama adalah kita memiliki hidup yang kekal. Karena kalau kita hanya berdasarkan mengapa banyak orang jadi meninggalkan imannya, karena dia merasa ya beriman kepada Yesus, mestinya begini, bahkan banyak orang ikut orang, sehingga dia kecewa dengan orangnya, dia juga tidak bergereja. Ya, banyak orang tidak ikut ke gereja atau jadi meninggalkan gereja hanya karena ketidakenakan atau kecewa dengan pendetanya, kecewa dengan tetangganya, dengan kecewa dengan orang-orang di gereja, pelayan Tuhan katanya, karena dia tidak mengerti mengikut Kristus itu adalah ini soal Yesus, bukan soal teman, bukan soal berkat, bukan soal doa, soal apa saja. Tetapi dia yang terutama adalah dia memiliki Yesus yang membuat dia hidup yang kekal. Itu sebabnya penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang disediakan bagi kita yang percaya. Jadi boleh seperti Rasul Paulus berkata, aku boleh kehilangan segalanya, aku boleh hancur, ya bahkan seperti Daud, meskipun dagingku habis lenyap katanya, tetapi bagianku Yesus tetap selama-lamanya. Itu adalah keyakinan yang paling tinggi. Tentu bukan berarti lalu hidup kita akan menderita, tidak. Kita perlu dapat berkat. Kita perlu hidup diberkati oleh Tuhan karena kita akan menjadi kesaksian. Perlu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi bukan karena berkat, bukan karena tadi semua yang baik-baik di dunia ini saja kita memiliki keyakinan. Tetapi keyakinan kita yang kokoh adalah karena kita memiliki hidup bersama dengan Yesus, memiliki hidup yang kekal bersama Yesus. Dan hanya Yesus di dalam Dia saja dan tidak ada nama lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.